kayak ada lapat yang bikin aku putus asa tuh pernah ada dulu kayak di suatu titik berat-beratku tuh benar-benar ada kayak kenapa ya aku udah selalu punya. Hai Otis. Oke, selamat datang di podcast spesial kita hari ini adalah yaitu podcast With the Insecure I'm Worth It. Nah, di sini adalah tempat di mana kita saling memotivasi, saling berbagi cerita ataupun sharing. Di sini juga itu adalah tempat untuk teman-teman menemukan tujuan teman-teman dan menentukan jati diri teman-teman. Nah, di sini kita kedatangan salah seorang narasumber yang gak kalah hebatnya, yaitu adalah Revi. Hai teman-teman, kenalin aku Revi. Halo Revi, gimana kabarnya? Halo Kak Sasa. Baik banget. Baik banget ya. Ya. Gimana perasaannya bisa join di podcast kali ini? Seneng banget, terus kayak tertantang juga. Kenapa tertantang tuh? Karena aku adalah orang yang tipenya tuh jarang cerita dan diajak ke podcast gini kan kayak wah ditantang untuk bercerita gitu. Semoga Nggak apa? belibet gitu ya. Nggak apa-apa. Oke. Eh, eh, Ngomong soal insecure nih. Hmm. Nah, menurut kamu insecure itu tuh apa sih? Insecure itu menurut aku adalah dalam diriku sendiri itu insecure itu adalah hal yang kita ciptakan sendiri. Kayak kita tuh nggak mungkin insecure karena kita tuh mikir karena pikiran kita sendiri. Misalnya kita insecure sama penampilan orang lain karena kita memikirkan penampilan orang lain. Kita insecure sama pencapaian karena kita terlalu fokus sama pencapaian orang lain dan kita jadi insecure gitu loh. Gitu, Kak. Jadi kayak lebih ke kita selalu menolak ukur keberhasilan orang lain dan kita membandingkan ke diri sendiri gitu ya. Iya, jadi itu kayak insecure itu tercipta itu oleh kita sendiri juga karena pikiran kita sendiri itu tadi, Kak. Nah, ngomong-ngomong soal insecure nih. Ya. Nah, kamu pernah nggak sih ngerasain sebuah insecure atau ketidakpercayaan diri yang membuat kamu mungkin merasa down atau nggak semangat atau selalu kayak merasa kurang terus nih hidupnya? Kalau dibilang itu pernah gitu karena banyak insecure kok kayak mungkin penampilan juga bisa, finansial bisa, atau pencapaian juga bisa kayak gitu, Kak. Nah, terus kalau dalam dirimu kira-kira insecure apa nih? Entah sekarang ataupun yang lalu mungkin bisa diceritakan di sini. Kalau yang dulu itu adalah aku insecure penampilan kayak gitu kayak aku terlalu fokus sama orang lain terus kenapa ya orang lain tuh sering dipuji terus aku kayak mungkin ada yang salah sama aku ya kok aku kayak nggak dinotis jadi kayak aku ada salah apa ya terus kayak mungkin aku kurang apa ya jadi kayak aku kayak jadi insecure ya itu tadi karena aku terlalu punya pikiran sendiri terhadap orang lain jadi aku kayak mikir ke diriku tuh kurang apa gitu lah dan itu juga berlaku sama insecure yang lainnya juga. Apa itu kira-kira? Ya kalau pencapaian terus aku lihat orang lain yang udah berhasil gitu di usianya yang mungkin sama kayak aku gitu kok bisa ya orang itu udah berhasil di umur segini tuh udah punya kayak gini ternyata oh iya setiap orang itu startnya beda-beda mungkin ya startku tuh nggak dari nol mungkin dari minus. Ya, Nah, jadi mungkin dulu ya. temenku itu udah mungkin startnya dari 15 atau gimana. Jadi dia udah ada privilege sendiri gitu dari awal. Terus mungkin startku dari minus tapi itu malah yang bisa jadikan aku sebuah kelebihan juga. Karena aku kan jadi lebih apa ya kayak lebih kuat aja buat kedepannya gitu. Tadi soal penampilan sama pencapaian. Pencapaian. Nah, kira-kira sekarang ini masih nggak sih ngerasain hal itu? Kalau ngerasa itu sebenarnya udah enggak sih Kak. Enggak, bener-bener udah nggak sama sekali ya? Cuma mungkin sedih aja kenapa kayak belum bisa ya itu sebenarnya insecure ya Belum bisa apa? kayak mungkin belum bisa tercapai ini gitu targetku ini itu termasuk insecure. Boleh. Ya itu kadang kayak aku lagi ngedown banget aku juga kayak mikirin kok targetku yang ini tuh belum bisa tercapai sedangkan temanku udah bisa kayak tadi itu juga masih kadang kepikiran. Tapi kalau dalam sekarang itu aku lebih ke fokus sama diriku sendiri aja sih Kak gitu.
Berarti sekarang kayak kamu udah nggak se-insecure dulu ya. Jadi dulu yang kamu selalu bandingin dirimu dengan orang lain, yang Iya. selalu mencari apa sih kesalahan pada dirimu sendiri. Padahal Hmm, sebenarnya itu kan pikiran kamu sendiri ya. iya. Nah, dalam melalui itu semua, hal tersebut itu apa sih yang bikin benar-benar yang berat-berat banget itu? Yang sulit banget buat diubah itu sebenarnya gampang. Cuma pikiran kita sendiri aja. Susah kan kayak kita ngubah pikiran kita Heeh. dari insecure ke nggak insecure kan susah banget. Padahal sesimpel itu tapi kita susah. Karena itu berat banget karena kita tuh terlalu takut buat nggak insecure. Nah, gimana caranya kita biar nggak insecure itu ya kita upgrade diri kita sendiri gitu. Kita ubah mindset kita ke biar nggak insecure itu gimana, terus gimana caranya kita ngupgrade diri kita sendiri itu aja sih. Ada part yang kayak bikin kamu apa ya? Hampir putus asa mungkin? Ada Ada, mungkin bisa diceritain? bisa kayak kayak ada rapat yang bikin aku putus asa tuh pernah ada dulu kayak di suatu titik berat-beratku tuh benar-benar ada kayak kayak kenapa ya aku udah selalu punya Plan pikiran kayak bencana ya? ya kayak punya pikiran terhadap aku tuh udah nanamin mindset ke diriku sendiri kayak aku tuh nggak perlu fokus sama yang lain sama diriku sendiri. Aku selalu nerapin itu, aku selalu nerapin kayak aku bisa berubah berubah ke lebih baik, aku harus ngelakuin yang terbaik gitu. Terus ada di suatu titik nyata tuh aku capek banget dan itu bikin aku ngedown banget gitu loh kayak kenapa ya aku udah berjuang sekuat ini ternyata aku kurang support ini oh, mungkin kayak aku nggak punya apa ya ya kayak support Support system? bukan support ya support system juga bisa tapi kayak kayak mungkin kayak dukungan finansial atau Dukungan dukungan finansial. temen, dukungan keluarga atau dukungannya itu juga bisa kayak kenapa kayak pada akhirnya aku merasa sendiri gitu Kak. Gitu. Saat kamu merasa sendiri Itu yang bikin aku putus asa terus bikin kayak asa. ya itu kayak sedih banget aja gitu. Jadi karena di momen itu berdatangan terus berlebihan juga berlebih apa di momen itu datang kamu juga ngerasa kayak sendiri gitu ya, Iya. kayak orang-orang menjauh gitu ya. Iya, kayak ternyata pas aku ada masalah, ternyata orang-orang juga nggak tahu kalau aku ada masalah. Mungkin kayak di luar sana masih baik-baik aja, gitu. Sedangkan aku di sini kayak lagi terpuruk gitu loh. Kayak gitu emang kadang part yang berat banget ya. Iya. Kita lagi kayak daun-daunnya tapi orang-orang malah pada pergi katakanlah gitu ya. Tapi sebenarnya itu kayak emang kita lagi ngerasa sendiri aja. Iya. Dan bukan ngerasa sendiri sih, kita ngerasa berat di satu titik dan kita kayak mungkin namanya kita kayak belum bisa berbaur ke orang-orang dan kita kan mungkin kamu nggak pernah ceritain itu kan ya. Iya. Jadi orang-orang nggak tahu gitu, jadi mungkin kamu bisa coba nih ngeluapin apa yang kamu rasain ke seseorang yang mungkin bisa kamu percayain karena yang namanya perasaan tuh mungkin juga perlu diluapkan kan. Iya. Nah kamu menurutmu nih sejauh ini kamu masih pengen ngelakuin itu sendiri atau kamu emang butuh support system atau mungkin ada orang yang memiliki support system yang bagus dalam dirimu untuk dirimu? Enggak, aku tuh sebenarnya tipe orang yang suka sendiri. Aku lebih suka sendiri. Kayak kadang tuh kalau sendiri tuh suka mikirin hal-hal berat kayak kenapa gini ternyata seru juga. Terus kayak kalau aku Contohnya gimana tuh, kenapa misalnya kayak lagi me time mikirin kenapa ya aku kayak orang-orang itu udah punya pencapaian segini tuh dia ngerjain apa aja sih selama ini waktu kayak asik aja sih kalau me time. Jadi aku tuh lebih suka me time gitu juga lebih suka sendiri terus minta kayak apa ya tapi bisa disimpulin nggak sih kalau kamu me time kamu mikirin kenapa orang-orang udah gini tuh dia bener gitu tuh ya. Berarti kan itu kan sama sih kamu dengan sendiri kamu malah bandingin dengan orang lain juga. Lebih tepatnya kayak jadi memotivasi aku sih. Motivasi, iya, motivasi. Gitu. Jadi kayak aku lebih semangat aja sih. Aku pasti juga bisa kayak gitu. Kayak itu kayak gambar kedepannya mungkin bisa kayak gitu. Gitu aja sih. Kalau sama diri sendiri kita tuh aku tuh jadi kayak lebih fokus sama diriku sendiri, lebih upgrade sama diriku sendiri kayak mungkin jadi ya itu fokus aja sama diri sendiri.
seru juga. Nah, Tapi ada orang yang ngasih support baik buat kamu gitu? ya Atau mungkin selama ini kamu bener-bener sendiri gitu? teman-teman itu ada, tapi kan mereka nggak selamanya tahu tentang aku. Mungkin mereka cuma tahu dalam beberapa part dalam hidupku aja. Pas aku senang mungkin mereka tahu, tapi mereka lagi happy di luar, aku sedih, mereka nggak tahu kayak gitu. Tapi ada kalanya aku saat bener-bener butuh cerita, aku juga bisalah memilih ceritaku yang bisa diceritakan sama yang enggak gitu, sama temenku itu. Karena lebih tepatnya kamu memang butuh solusi mungkin ya. Ya kan kita makhluk sosial, jadi kalau Sebenarnya aku nggak bisa dapat solusi dari pikiranku sendiri, jadi aku butuh orang lain buat pandangan yang berbeda, jadi aku bisa bandingin gitu aja. Terus kalau dalam dirimu nih, kira-kira siapa sih yang kira-kira ingin kamu utamain atau prioritasin? Diri sendiri, Kenapa? karena kebahagiaan orang-orang di sekitarku itu tercipta oleh diriku sendiri. Jadi kalau aku nggak sayang sama diriku sendiri, orang-orang sekitarku tuh nggak, apa ya, gimana ya ngomongnya kak? Kita lebih tepatnya kamu bahagiain dirimu sendiri dulu, nanti bisa bahagia orang lain gitu. Ya karena kayak kalau aku sayang sama diriku sendiri, aku bisa bahagian yang lain gitu loh. Gitu. Jadi kayak membangun kebahagiaan atau membangun energi dari diri sendiri dulu, baru kamu salurkan ke orang lain gitu ya. Ya karena kalau kita bahagian orang lain dulu, kita nggak bahagia, kan jadinya kayak beban di diri kita sendiri kan, gitu loh kak. Pernah nggak kayak gitu? Dulu pernah. Jadinya kayak vibrasi negatif gitu, kayak aku jadi terpaksa ngikutin dia terus, kayak ya itu temenku kayak, dan akhirnya kayak capek sendiri. Akhirnya aku perlahan-lahan masih temenan, cuma kayak ada tembok buat sekedar cerita aja nggak apa-apa, tapi yang nggak dalam gitu aja. Jadi lebih ke gimana kamu mencari sebuah kebahagiaanku sendiri, kebahagiaan sendiri dan memilah-milahnya ya. Betul. Oke sih. Terus nih gimana aja caramu dari yang dulunya insecure banget, terus tiba-tiba bisa menjadi saat ini mungkin insecure-nya berkurang atau mungkin udah nggak pernah sekali ya. Itu tips-tipsnya gimana aja? Pernah nggak kamu up down-nya gitu, pernah nggak? Insecure ya, apa ya, aku mengubah mindsetku ke insecure, mengubah mindset aja sih jadinya. Jadi kan kita mengubah mindset insecure, aku gimana caranya upgrade diriku gitu. Dan kalau misalnya kita upgrade diri itu, kita bakal ketagihan terus, jadi kita nggak bakal insecure, tapi kita kayak seru aja sih gitu. Terus kayak tadi gimana pertanyaannya? Jadi kayak gimana step-stepnya lah, step-stepnya kamu dari yang insecure tuh bisa jadi kamu yang saat ini percaya diri ataupun udah punya tujuan lah ini katakan. Ya kalau didengar-dengar dari teman-temanku tuh, ternyata teman-temanku pasti punya insecure juga. Jadi ternyata tuh insecure tuh wajar, tapi gimana caranya kita menyikapi terhadap insecure kita sendiri gitu loh, gitu. Jadi kayak, oh ternyata insecure itu wajar, ternyata orang yang menurutku yang aku insecure ini tuh ternyata punya insecure juga sama aku. Terus jadi kayak, oh lah kok sebenarnya kita sama-sama punya insecure, jadi buat apa insecure. Jadi kayak yaudah mending fokus sama diri sendiri gitu loh kak. Jadi kembali lagi ke diri sendiri ya. Jadi itu kamu tanemin di dirimu sendiri. Kalau apa namanya, sebenarnya setiap orang tuh punya insecure, tapi kamu juga punya kelebihan sendiri. Ya, terus gitu. Gimana cara kita nyingkapin insecure kita itu tadi? Dan mungkin bisa apa ya, berhenti membandingkan diri sendiri juga ya, berarti ya. Jadi kan tadi dari persepsimu kan kayak kamu ngebandingin kamu ke orang lain. Oke, terus kira-kira nih kamu punya motivasi apa nih untuk dirimu sendiri atau untuk orang lain pun? Motivasiku buat diriku sendiri itu sebenarnya apa ya? Aku punya impian besar, jadi gimana caranya aku fokus ke diriku sendiri buat mencapai impian itu saja sih. Jadi kayak kita harus punya tujuan untuk apa kita hidup. Jadi kayak kita bakal semangat terus buat mencapai tujuan itu. Jadi kita bakal semangat terus tuh buat mencapai tujuan kita itu tadi. Kalau kita nggak punya tujuan, kita kan bakal bingung tau kemana, yang malah kayak kesana kesini, terus yang punya pikiran aneh-aneh Kayak
wasting time aja, nggak punya tujuan tuh kita sesuruh itu buat prosesnya. Terus ternyata kita lihat ke belakang, oh dulu pernah ya kayak Dulu proses pernah kayak gitu. Terus itu juga yang bikin aku bersyukur juga, ternyata dulu kayak dulu pernah ngedown itu kita, ternyata sekarang udah alhamdulillah gitu. Jadi kayak jadi apa ya, jadi pandangan jadi pandangan boosternya gitu ya. Dulu pernah di titik yang benar-benar di bawah, sekarang udah bisa bertahan sampai saat ini tuh udah hal yang membuat kamu harusnya kuat gitu ya. iya Kak. Itu suatu kelebihan juga ya kan. Kenapa nih? Ya kan kayak ujian itu sebenarnya kayak kita diuji aja kan. Tinggal gimana kita menghadapinya dan memikirkannya ya. Betul. Ya terus kayak jadi kesimpulannya tuh ketika kita merasakan insecure ataupun merasakan sebuah masalah apapun, kuncinya itu kita harus punya mimpi atau tujuan ya. Jadi untuk dari tujuan itu pun dijadikan sebuah apa namanya tadi, booster ya, jadi sebagai sebuah penyemangat hidup ya untuk kedepannya supaya lebih bersemangat lagi. Dan sebenarnya down tuh nggak salah sih sebenarnya ya. Jadi kalau kamu nggak sadar tuh ya mungkin kamu butuh booster aja. Ya betul. Udah sering banget jangan rasain down gitu ya. Ngedown tuh ya tergantung sih. Itu Sebenarnya kan mayoritas karena insecure atau mungkin dari sebenarnya tuh saat ngedown itu banyak apa namanya Kak, kayak gejala itu apa ya namanya? jalan. Apa sih, kayak mungkin karena kita lihat TikTok kita jadi ikut sedih, Determinasi ya bukan ya kayak namanya itu kayak doktrin nggak sih? Bukan ya? bukan jadi kayak misalnya kita lihat TikTok sedih kita ikut sedih juga. Terus kalau kita lihat orang teman kita sedih kita jadi ikut sedih juga. Gimana caranya kita itu biar nggak ikut-ikut terbawa arus mereka juga. Kita harus kayak ya itu atur algoritma TikTok kita jadi yang happy aja. Itu juga salah satu caraku biar nggak ngedown lagi. Terus kayak algoritma TikTok, Instagram, atau mengatur teman-teman juga yang bisa membawa aku ke happy virus gitu, itu bisa itu sangat berdampak banget gitu. Iya, berdampak banget. Soalnya itu kan yang berlangsung dalam hidupmu ya kan. Terus dari segi tontonan atau baca buku itu juga bisa juga ngaruh gitu. Sekarang udah diubah ya dari dulu ya sekarang. Ya gitu. Karena kamu sadar bahwa kamu perlu bahagiain diri sendiri juga kan. Gitu ya. Keren banget sih. Alhamdulillah keren. Senang banget bisa bercerita di sini kamu. Ya, terima kasih Kak Sasa udah diajak sharing-sharing gini. Iya, aku juga terima kasih banget ya udah mau cerita di sini. Ya. Baiklah, aku rasa kayaknya podcastnya cukup sampai di sini ya sama Revi. Terima kasih banget udah mau curahin sedikit beberapa mungkin part ya dari sebuah insecurity kamu ataupun dari masalah kamu. Apapun yang terjadi ke depannya kamu harus tetap semangat dan kamu harus jadiin tujuan-tujuanmu di depannya itu sebagai penyemangat hidup kamu. Ingat, tujuanmu adalah masa depanmu, jadi kamu harus bahagia. Oke, aku rasa cukup podcast kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton podcast ini. Nah, bagi teman-teman yang pengen banget nih diceritain juga tentang masalah teman-teman, ataupun teman-teman pengen ada request nih, Kak, bahas ini dong, gitu, bisa banget. Kalian isi form di deskripsi kita di bawah, isi form di situ apa aja yang ingin dibahas ataupun diceritakan, nanti bisa kita aja undang di sini ataupun dibahas di sini juga. Oke, sekian dari podcast ini. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye. Bye-bye.